Ya, Sugianto, bagaimana tanggapannya terkait safari politik Anies? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini tentang safari politik ya, Pak Anies Baswedan yang belakangan ini kan sering ke daerah-daerah gitu ya. Kemudian ya ada penyambutan kira-kira begitulah ya, dan cukup banyak masa ini. Nah ini sebenarnya ya dilema gitu. Di satu sisi itu dibilang kampanye juga bukan gitu, karena memang kampanye itu kan berdasarkan ketentuan harus memenuhi beberapa syarat tuh ya kan. Jadi kalau itu dituduh kampanye, ya mereka akan berdalih ini bukan kampanye, bukan sebagai calon, belum sebagai penetapan, kira-kira begitulah. Ya pokoknya, apalagi aturan KPU juga memang itu dianggap bukan kampanye. Gitu. Tapi pada sisi lain, hal seperti itu ya dapat dianggap kampanye ya, pencitraan, ya, pengenalan diri. Orang memilih kan sebenarnya bagian dari kampanye ya, walaupun secara undang-undang itu tidak ada, tapi itu ya dapat dianggap sebagai pencitraan yang bisa diartikan sebagai kampanye juga gitu. Ya kalau mau secara positifnya itu bukan kampanye, gitu. Nah cuma yang jadi soal ini, itu akan berdampak buruk gitu ya, terhadap apa? Terhadap kegiatan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Nah kalau misalnya semua calon ya berdalih seperti itu gitu ya, calon presiden berdalih seperti Pak Anies ya, ini bukan kampanye, saya belum penetapan, itu belum, kira-kira gitulah. Undang-undang juga bukan ya dalih ya gitu. Nah, coba bayangkan kalau semua calon presiden yang mau maju melakukan hal yang sama, mereka tur semua ke daerah-daerah, mereka kampanye melakukan hal yang sama ke daerah-daerah. Misalnya Pak Prabowo, Pak Ganjar, terus Ridwan Kamil, kemudian Puan Maharani, kemudian yang lainnya semuanya melakukan hal yang sama, begitu nggak mau ketinggalan gitu, kayak Pak Anies gitu ya misalnya. Nah, bayangkan apa yang terjadi, itu baru calon presiden misalnya yang mau maju sebagai kontestan di 2024. Bagaimana kalau seandainya legislatif juga begitu? Ini juga saya mau dong ya kan. Kan waktunya mepet nih kampanye ini, cuma 2 bulan kira-kira kan. Nah saya juga harus pengenalan diri dong, mereka turun semua ya ke dapil-dapilnya ya kan. Melakukan hal sama, pengumpulan massa dan sebagainya. Kacau nggak ini? Kacau, jalan pemerintah sudah terganggu gitu, baik pusat maupun daerah. Nah, oleh karenanya celah-celah aturan yang ada itu mestinya itu harus disikapi secara bijak gitu loh. Oleh siapa? Oleh semua masyarakat gitu loh. Oleh Pak Anies sendiri gitu ya. Dia mesti mengerti juga, memahami pula gitu lah, bahwa hal itu memang haknya dia, nggak ada yang bisa melarangi gitu. Tapi kan ya kalau dianggap curi start ya tadi itu saya anggap mereka bisa berdalih ini bukan curi start, ini belum waktunya kampanye, saya belum calon presiden, belum penetapan. Ya itulah dalil-dalil yang umum lah. Betul, itu betul. Tapi kalau semua kemudian berdalih seperti itu, legislatif DPR, DPRD, bahkan kota, kemudian calon, kacau ini. Ya, jadi semua akan menjadi terhambat ya, jalannya pemerintahan. Akan pengumpulan massa di mana-mana. Nah nanti kalau seandainya ada pihak kepolisian ya sebagai penegak hukumnya atau Satpol PP ya itu kemudian melarang, saya pikir ada relevansinya ya dalam konteks yang lebih luas itu memang bisa berdampak buruk ya. Tapi memang nanti kembali lagi, kok kenapa dilarang, kenapa ini kan nggak ada aturan dan sebagainya. Ya tadi saya tegaskan, ini kalau dalam prospek yang lebih besar gitu ya, semua melakukan yang sama, bisa berhenti nih kegiatan pemerintahan ini, baik pusat maupun daerah gitu. Jadi jangan menganggap ini cuma Pak Anies saja yang begitu. Ya enggak, kalau Pak Anies bisa kenapa yang lain nggak bisa gitu. Kalau kemudian yang lain melakukan hal yang sama, kacau.
Oleh karenanya KPU telah membuatkan tahapan-tahapan. Ya, nanti masa pengumuman presiden ada jadwalnya, kemudian masa kampanye ada jadwalnya, itu yang digunakan gitu, yang dipakai, ya jadi fair gitu, jadi sesuai dengan hitam putih dan aturan. Kira-kira begitu inti persoalannya. Nah, dari masalah safari di sini, agar semua pihak juga bisa menahan diri, tidak melihat dari sisi kepentingan mereka saja gitu, kepentingan yang lain bodoh amat deh. Ini kan kita coba mengundang Pak Anies, kita kan hanya bukan kampanye, ya nggak apa-apa itu dari sisi perspektif mereka, tapi perspektif orang lain juga akan berbeda gitu. Begitu kampanye itu sepertinya itu pengumpulan massa gitu. Belum lagi kalau saya juga bisa dong, masa dia aja begitu, wah kacau deh kalau begitu caranya. Ayo semua harus menahan diri sesuai dengan ketentuan aturan, ada tahapan-tahapannya. Nah, ya sekarang ya apa yang paling mungkin bisa melakukan ini ya penertiban gitu ya. Kepolisian, Satpol PP bila dianggap bisa berpotensi mengganggu, ya boleh tidak diberi izin gitu jika dianggap berpotensi mengganggu. Barangkali demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.